Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. syukurillah kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Pada kesempatan kali ini kita ingin berbincang-bincang dengan seorang pimpinan Lembaga Amil Zakat Nasional, yaitu Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri, dan sudah bersama kita di sini Bapak Haji Mutrofin SE. Beliau adalah Direktur Utama dari Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mutrofin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Jaini, Gurunda kami, terima kasih bisa berjumpa dengan online ini dengan itu. Nggih, Bapak, monggo. Sehat-sehat ya, Pak Mutrofin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Mohon izin kami menyampaikan, kami beserta teman-teman di Yatim Mandiri dikaruniai Allah sehat walafiat. Semoga Pak Ahmad ini serta keluarga dan teman-teman yang ada di sana juga sehat walafiat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua sehat terus dijaga ya. Amin, amin, Pak Ahmad. Baik, Pak Mutrofin. Kita ingin lebih banyak mengetahui tentang berbagai hal seputar pandangan-pandangan Bapak terhadap perkembangan di LAS Yatim Mandiri maupun pandangan-pandangan Bapak terhadap berbagai hal terkait dengan pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan seterusnya. Jadi yang pertama kali pengen kami tahu itu sebenarnya apa yang melatar belakangi bergabungnya Pak Mutrofin ini ke dalam kegiatan di LAS Yatim Mandiri. Iya, terima kasih mohon izinnya Pak Ahmad. Alhamdulillah sekitar tahun 2000 Pak Ahmad, keluarga kami kan ada yang menjadi pendidik di panti asuhan. Ya, tahun di sana, sehingga kami sering berinteraktif, berkomunikasi dengan anak-anak yatim yang ada di asrama, tepatnya itu di Surabaya Utara. Nah, di sana kumpulnya anak-anak sekitar ada lebih dari 50 anak ya di sana. Bercengkerama, berkumpul di sana, Masya Allah, orang tuanya kan tidak ada karena asrama ya Pak Manja. Jadi hati kami ini tersentuh ya. Bagaimana saya bisa bergabung dengan adik-adik, bisa memberikan sumbangsih baik itu tenaga atau pikiran, barangkali seperti itu. Nah, sehingga kami melihat ada lembaga yatim mandiri yang menaungi adik-adik yatim, khususnya waktu itu di Surabaya. Tepatnya di tanggal 1 Juli saya ingin gabung gitu Pak Ahmad, tahun 2000-an sampai saat ini seperti itu. Sehingga jiwa raga kami bisa kami curahkan untuk anak-anak yatim dan para duafa, seperti itu. Jadi waktu itu diterima bergabung ke Yatim Mandiri ya, setelah mengungkapkan keinginannya seperti itu? Iya Pak Ahmad, jadi tanggal 1 Juli tahun 2000 ya kami menyampaikan pada pimpinan di Yatim Mandiri, kira-kira bisa nggak kami gabung, juga ingin mencurahkan ya jiwa raga kami untuk program-program sosial kemanusiaan di Yatim Mandiri seperti itu. Dan alhamdulillah pimpinan pada waktu itu ada Bapak Haji Muhammad Hasim bisa menerima kami dan kami berdialog kira-kira seperti apa. Dan saat itu pula ya bisa bergabung seperti itu Pak Ahmad. Karena Yatim Mandiri berdirinya kan tanggal 31 Maret tahun 1994 seperti itu Pak. Ya. Ya alhamdulillah ya akhirnya Pak Mutrofin bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Yatim Mandiri ya selanjutnya. Kalau program-programnya LAS Yatim Mandiri itu apa saja Pak sekarang ini? Ya, alhamdulillah setelah melihat perkembangan di saat itu ya tahun 2000-an itu Yatim Mandiri terus berkiprah. Yatim Mandiri ingin mendedikasikan pada negara sehingga program-program Yatim Mandiri kalau dikategorikan ada 3 program Pak Ahmad. Ada program pendidikan,
ada program kesehatan, dan ada program sosial kemanusiaan. Nah, prioritas kami adalah program pendidikan formalnya. Di situ ada pendidikan formal, ada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai juga ada perguruan tinggi, yang mana anak-anak ini bisa tumbuh dan berkembang itu karena ada pendidikan yang terbaik di situ. Di samping pendidikan formal, ada pendidikan yang non formal, Pak Ahmad, ya. Di situ ada pendidikan vokasi, Mandiri Entrepreneur Center. Di situ adik-adik dibina, dididik, sehingga punya skill yang nantinya bisa bertemu dengan masyarakat, mentalnya baik, terjaga, komunikasinya baik, dan ini siap untuk bersama dengan masyarakat pada umumnya. Ini untuk adik-adik yatim. Kalau program kesehatan, Pak Ahmad, ya, program kesehatan ini anak-anak kalau sekolahnya bagus ditunjang oleh kesehatan yang baik, ya, di situ, sehingga anak-anak sehat bisa sekolah dengan baik, bisa menimba ilmu. Nah, di situ. Ini untuk pendidikan yang ada di Yatim Mandiri, program-programnya fokus pada program pendidikan, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Untuk sosial kemanusiaan ini, Yatim Mandiri ya bercontoh nih dengan lembaga-lembaga yang lain. Di situ kalau ada bencana, Yatim Mandiri ingin hadir, walaupun tidak fokus pada program sosial kemanusiaan itu bencana, karena bukan ahlinya. Ya. Jadi kami ingin turut karena sebagai lembaga amil zakat nasional, kami juga bisa bersanding dengan masyarakat yang berkesusahan seperti itu untuk meringankan masyarakat yang punya problem seperti itu, Pak Ahmad. Yang kalau program kesehatan apa saja ya Pak Mutrofin kalau program kesehatan? Kalau program kesehatan, alhamdulillah di Yatim Mandiri ini ada klinik, ya, ada kliniknya, sehingga ada program kesehatan keliling yang mana dokter, ada dokter umum, dokter gigi. Nah, ini kami berkunjung kepada panti asuhan, pada sekolah-sekolah, yang mana di situ kami mendeteksi atau mendiagnose kira-kira apa yang dikeluhkan oleh anak-anak yatim dan para duafa, bisa kerjasama dengan kelurahan, RT RW. Kami berkunjung ke sana. Sebelumnya kami juga dialog dengan tokoh yang ada di situ, sehingga kami mendatangi di setiap cabang kami ini ada program kesehatan seperti itu. Contoh yang di Maros ada program kesehatan di sana, berkunjung dengan panti asuhan dan yang lainnya, termasuk yang di Pulau Jawa ini, Pak Ahmad, mendeteksi masyarakat yang punya keluhan sakit dan diagnosa dasar. Di situ kami berikan. Kalau memang ada berkelanjutan, kami juga kadang-kadang bisa sinergi dengan lembaga yang lain. Contoh seumpama mengangkat mohon maaf ya, ada tumor yang ganas, sehingga kami bisa kolaborasi dengan lembaga yang lain seperti itu. Gitu, Pak. Ya, ya. Kalau program yang paling diunggulkannya kemungkinannya pendidikan ya sepertinya ya, betul nggak sih Pak? Jadi melihat perkembangan yang anak-anak seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa untuk menunjang kemandirian anak ini adalah dari dasar, yaitu pendidikan. Sehingga dengan pendidikan ini yang diterima oleh adik-adik yatim khususnya dan para duafa, di situ bisa tumbuh dan berkembang, sehingga bisa daya saing dengan yang lainnya, sehingga di situ anak-anak ini bisa mendapatkan skill, mendapatkan ilmu yang baik, sehingga adik-adik ini bisa mandiri seperti itu. Ini karena fokus pada adik-adik yatim, Pak Ahmad, di situ. Pendidikan formal ini yatim mandiri juga ada sekolah formalnya yang ada di Sidoarjo. Di sana ada SMP Insan Cendekia Mandiri, SMA Insan Cendekia Mandiri, perguruan tingginya juga ada Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri, juga yang di Bandung, Pak Ahmad. Kami ada perguruan tinggi Universitas Insan Cendekia Mandiri yang ada di Bandung. Sehingga program pendidikan ini memang fokus pada berdirinya yatim mandiri saat itu, yang mana anak-anak ini setelah lulus SLTA ini masih belum punya skill, masih belum
punya kepercayaan diri, kira-kira apa yang tepat untuk yatim mandiri, programnya itu. Akhirnya para pengurus kami saat itu memilih fokus pada program pendidikan, tidak meninggalkan program-program yang lainnya seperti kayak kemanusiaan dan kesehatan di situ. Itu Pak. Ya, ya. Jadi boleh dikatakan penanganan pendidikan untuk anak-anak yatimnya itu diharapkan bisa tuntas ya Pak ya? Iya, Pak Ahmad. Jadi untuk penanganan adik-adik ini kalau pendidikannya bagus, insya Allah juga kedepannya juga bagus karena sudah dewasa, insya Allah dari pemikirannya, dari cara bergaulnya ini bisa memilah dan memilih seperti itu. Karena dengan pendidikan itu anak-anak insya Allah itu akan bisa menempatkan diri yang terbaik seperti itu, Pak Ahmad. Pak Mutrofin, kalau ada pertanyaan nih, kenapa sih kita harus memperhatikan atau mempedulikan anak-anak yatim gitu? Itu seperti apa, Pak? Jadi untuk yatim mandiri ini kan fokusnya kepada program yatim yang duafa ya Pak Ahmad ya. Ya. Kalau yatim yang mampu, insya Allah sudah bisa ditangani. Iya. Yatim yang kaya raya tidak dibantu Pak ya. Mungkin dibantu ilmunya barangkali. Iya Pak Ahmad, jadi yatim mandiri ini fokus pada anak-anak yatim ini ya seperti di surat Al-Ma'un sendiri Ustaz ya, Pak Ahmad ya, Ar-Ra'aital dan seterusnya itu, bahwa anak-anak yatim ini harus bisa tumbuh dan berkembang. Nah, di situ. Sehingga anak-anak yatim ini jangan sampai tertinggal. Mohon maaf kalau tahun 2000 ke bawah itu pemikiran saya anak yatim itu mohon maaf ya, kan nakal gitu ya. Karena di situ sosok orang tua khususnya ayahnya itu kan sebagai pendamping di situ ya. Nah, ayahnya ini Allah mengujinya ya, mengambilnya sehingga sosok ayah tidak ada pada adik-adik di situ. Nah, di sini yatim mandiri ini ingin membina, ingin mendidik di situ, baik itu yang di asrama maupun yang non asrama. Seperti yang kami sampaikan tadi, di program pendidikan ini anak-anak itu ada yang di non asrama, tinggal sama keluarga di situ, sama Pak D atau Budenya, mungkin sama ibunya yang masih ada. Nah, tapi anak-anak yatim ini bisa sekolah atau bisa mendapatkan bimbingan belajar di yatim mandiri sanggar, termasuk ada rumah kemandirian seperti kayak panti asuhan ini ada di Palembang, ada di Sragen, di Jember. Nah, ini ada di situ kumpul anak-anak yatim. Kenapa anak-anak yatim? Ya itu tadi, karena sudah ditinggal orang tuanya dan anak ini harus bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, di situ yatim mandiri ini untuk meringankan beban dari anak-anak yatim beserta keluarganya. Tidak hanya yatimnya Pak Ahmad, bundanya pun yatim mandiri juga menyentuhnya. Oh iya, Masya Allah. Ya. Pemberdayaan. Betul. Ya, program pemberdayaan untuk bunda yatim ini yang dulunya itu ya mohon maaf kadang-kadang kan hanya tangan di bawah ya. Iya, betul. Bunda yatim ini mendapatkan nilai tambah. Nah, di situ ada pembinaan bunda-bunda yatim. Kalau memang punya skill ingin mohon maaf jualan gitu ya. Nah, di situ yatim mandiri memberikan ya modal untuk keahlian dari bunda yatim di situ. Ini mandiri memberikan program untuk pemberdayaannya. Nah, kalau memang di situ ada komunitas yang seperti di Kediri, bunda yatim ini di situ kumpul. Kira-kira apa? Oh, ternyata ada produk kopi nih. Sekarang kan zamannya kafe, Pak Ahmad. Iya, betul. Nah, di sini ada produk kopi yang bunda yatim ini bisa memproduksinya. Di situ tidak hanya yatim mandiri ini memberikan modalnya, tapi yatim mandiri juga memberikan pembinaan bagaimana cara marketingnya. Seperti itu Pak Ahmad. Ini anak yatimnya dapat program yatim mandiri, bundanya juga kami sentuh untuk pemberdayaannya. Seperti itu Pak. Iya. Karena kalau bundanya tidak dibantu,
juga betul-betul masih susah ya kehidupannya ya. Seperti itu Pak Ahmad ya. Jadi apalagi yang zaman sekarang ini Pak Ahmad ya. Betul, 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 betul. Dan di belakang ada yang seperti apa nih zaman sekarang ini untuk menangani program sosial kemanusiaan. Nah, kalau memang Bunda Yatim ini tidak mendapatkan bantuan, artinya bantuan baik itu pemberdayaannya gitu Ahmad ya. Contoh Bunda Yatim ini sebelumnya itu nggak pakai jilbab nih. Karena Bunda Yatim ini agar melaksanakan syar'inya. Mungkin kalau sudah tua banget mungkin ada rukhsah dari Allah ya. Tapi kalau Bunda Yatim ini kan ada yang usianya masih 35 tahun, 40 tahun. Nah, di sini Yatim Mandiri membinanya. Setiap minggu kami hadirkan, kami kumpulkan, mendatangkan ustadz di situ atau ustazah di situ. Nah, adik-adik yatimnya dapat program sanggar yang di luar program pendidikan formal. Bundanya juga hadir 1 minggu sekali, ada pembinaan rohani, ngaji, ibadahnya. Nah, di situ Yatim Mandiri ini juga meringankan dari program-program untuk Bunda Yatim ini, Pak. Ya, Pak Mutrofin, kalau boleh tahu nih, sudah berapa banyak ya anak yatim yang dibantu dengan program-program Yatim Mandiri ini? Iya, Pak Ahmad. Alhamdulillah dari rencana kerja tahunan kami untuk program beasiswa itu kurang lebih beasiswanya Pak Ahmad ya. Itu kurang lebih 20.000 anak yatim. Ini yang beasiswa. Itu setahun atau segimana? 20.000 itu? Dalam 1 tahun minimal 20.000 anak yatim yang tersebar di 50 kota karena ada cabang ya teman-teman cabang itu. Untuk adik-adik yang di sanggar sendiri ya itu kurang lebih 350 anak. Jadi ada kelompok-kelompok sanggar di situ. Nah ini per cabang ditarget berapa anak di situ. Contoh cabang Surabaya itu ada 40 sanggar yang 40 titik ada di mana-mana di situ. Kami datangkan untuk guru-gurunya mendidik, membina anak-anak yatim dan para duafa di situ. Begitu pula dengan program Mandiri Entrepreneur-nya. Mandiri Entrepreneur ini anak-anak yang telah lulus SLTA karena masih belum mampu untuk terjun di masyarakat. Nah, yang ini memberikan program vokasi di situ ada 5 tempat. Palembang, ada di Jakarta Timur, Hutan Kayu, Pak Ahmad. Nah, di sana ada kumpulnya 25 anak pemuda. Pemuda-pemuda ini diberikan pendidikan vokasi, terus ada di Semarang, ini khusus yang akhwat. Terus yang di Sragen, ini khusus untuk program vokasi di pertanian, peternakan, perkebunan, ini yang di Sragen, Pak Ahmad. Yang Surabaya sendiri kurang lebih 150 anak itu diberikan program, juga ada program desain, akuntansi, pendidikan Al-Quran. Nah, di situ kalau untuk yang Mandiri Entrepreneur ada sekitar 200 anak. Nah, ini yang tersebar ya. Jadi yang sanggar itu berarti diasramakan atau enggak, Pak? Yang sanggar? Yang sanggar ini, anak-anak ini sama keluarga. Seperti kayak bimbingan belajar, Pak Ahmad. Oh, ya. Oke. Ya. Ini adik-adik ini contoh yang Surabaya ada 40 titik, yang di Sidoarjo ada 35 titik. Satu titik itu rata-rata ada 12 sampai 15 anak. Bahkan lebih, sehingga ada 2 kelompok di situ. Jadi kurang lebih 350 anak tersebar, 350.000 anak ya Pak ya, tersebar di Indonesia itu ya satu sanggar 15 anak targetnya itu, sehingga nanti anak-anak disiapkan masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Sanggar ini masih menitik beratkan pada anak sekolah dasar. Nah, di situ ada bimbingan
program pendidikan umum matematika yang fokusnya di situ juga dinia yang diberikan pada para pendidiknya di situ. Tapi setelah kurang lebih 1,5 jam, anak-anak kembali kepada keluarga. Ya, ya. Kalau di total sejak berdiri mungkin sudah ada kali 100.000 anak yatim yang pernah dibantu yatim mandiri, betul nggak? Oh, lebih Pak Ahmad. Lebih ya? Iya lebih. Contoh satu Sanggar ada 15 anak, Surabaya ada 40 anak. Wah itu sudah berapa ribu anak? Jadi ratusan ribu Pak Ahmad. Ratusan ribu ya. Wah, luar biasa. Secara nasional Pak Ahmad nih, secara nasional. Ya. Ini pun jangan-jangan udah sampai 1 juta anak kalau di total sejak berdiri ya. Insya Allah. Contoh yang saat ini untuk program beasiswa Pak Ahmad 2019 ya kami mendapatkan rekor muri ini untuk satu program beasiswa. Ada Jadi di situ data masuk di kami untuk satu program beasiswa. Nah, di situ sehingga dalam 1 tahun Pak Ahmad 17.600-an anak. Itu khusus untuk program beasiswa di tahun 2011. Untuk tahun 2022 khusus yang program beasiswa ini 20.000 anak. Iya. Baik. Pak Mutrofin, bagaimana cara yatim mandiri membangun kepercayaan dari para donatur? Alhamdulillah 28 tahun yatim mandiri Pak Ahmad. Ya. Ini karena program kami ini masih fokus pada program retail Pak Ahmad nih. Jadi door to door. Nah, membangun kepercayaan kami kurang lebih 350 ZIS konsultan atau fundraiser, kami langsung bertemu dengan para donaturnya. Di dalam institusi atau perusahaan atau kantor itu ada satu koordinator. Ya, jadi untuk menghimpun donasi yang ada di perusahaan. Contoh perusahaan ini ada 25 donatur. Nah, kami mendatangkan petugas di sana untuk berkomunikasi kepada donatur-donatur kami. Kurang lebih 350 fundraiser atau di yatim mandiri ZIS konsultan Pak Ahmad. Iya. Dengan para donaturnya. Ini yang sifatnya retail. Jadi kira-kira apa masukan dari para donatur? Nah, kami juga menyampaikan pada teman-teman kami yang langsung bersentuhan langsung dengan para donatur itu sumbangsi ilmunya atau program apa yang bisa diberikan di sekitar para donatur. Jadi anak-anak yatim ini dan para duafa ini juga informasi banyak dari para donatur Pak Ahmad. Jadi donasi dari donatur juga banyak diberikan di kanan kirinya para donatur di situ. Nah kalau donatur sendiri memberikan bantuan pada tetangganya kan sungkan mungkin Pak Ahmad ya lewat yatim mandiri. Di situ sehingga sampai saat ini bersyukur pada Allah yatim mandiri masih dipercaya oleh para donatur yang detail ini Pak. Seperti itu. Juga kalau pengumpulan donasinya itu dilakukannya gimana? Apa langsung donasinya atau bisa transfer atau sekarang bisa pakai donasi pakai handphone gitu atau gimana? Jadi ini yang nanti mungkin menjadi tantangan kami Pak Ahmad ya. Jadi 28 atau sebelum pandemi Pak Ahmad. Ini kan retail ya. Seperti guru-guru kami sebelumnya dana sosial Afalak atau jadi SF itu kan sifatnya retail door to door. Nah, ini yang menjadikan kami ini untuk memutar bagaimana donasi ini tidak hanya lewat retail atau yang tradisional. Jadi kami mengarahkan baik itu lewat media kami, media majalah dan media online kami, pesan-pesan dari WA dan seterusnya itu bisa lewat transfer atau lewat HP. Nah, di situ tapi masih kurang lebih 80% ini Pak Ahmad lewat tradisional. Karena kan mungkin kalau yang khususnya Jawa Timur Pak Ahmad, Jawa lah ya. Jawa Timur, Jawa Tengah ini kan sifatnya itu donatur ingin ketemu secara langsung.
Jadi mungkin yang orang-orang jadul seperti kayak saya itu ketemu langsung bisa dialog dan seterusnya. Nah, itu. Tapi kami memberikan edukasi pada donatur agar donatur ini bisa berdonasi lewat transfer, lewat HP, sehingga informasi yang diberikan pada donatur juga bisa lewat online, majalah online dan komunikasi yang lainnya seperti itu, Pak Ahmad. Ya. Kalau penerimaan donasinya tuh setahun di kisaran berapa Pak sekarang ini Pak? Yatim Mandiri. Alhamdulillah bersyukur pada Allah. Yatim Mandiri ini kan selalu ATM ya, ngamati lembaga yang lain meniru dompet duafa. Nah, ini dalam tahun 2021 ini donatur yang cash Pak Ahmad itu 130 miliaran. Oh, alhamdulillah. Satu tahun 2021. Nah, untuk yang non cash ini banyak Pak Ahmad ya, seperti kita dapat wakaf, terus dapat barang, ya kami hanya mencatat saja. Iya. Tapi tadi sudah ini ya, Yatim Mandiri juga sudah ngelola lembaga pendidikan formal dari SD sampai perguruan tinggi ya? Iya Pak Ahmad. Itu ya karena fokusnya pada program pendidikan tadi itu. Jadi Yatim Mandiri ya untuk program pendidikannya dana yang disampaikan itu kurang lebih 60% banyak di pendidikan itu. Iya. Pak Mutrofin kan mungkin sudah ya hampir 20 tahun ya di Yatim Mandiri ya. Iya Bapak. Ya. Kerasa juga. Iya. Yatim Mandiri. Ya. Kan pasti mengalami pengalaman batin ya Pak ya. Pengalaman batin dialami gitu. Nah, apa sih yang pengalaman yang Bapak rasakan itu yang membuat saya memilih Yatim Mandiri ini kayaknya betul dan tepat gitu. Akhirnya menyimpulkan seperti itu tuh gimana Pak? Jadi yang pertama Pak Ahmad ya, seperti saya gabung di Yatim Mandiri itu melihat adik-adik yatim gitu Pak Ahmad ya. Nah, kalau ada anak-anak yatim ini yang sukses, Masya Allah, hati saya senang sekali. Kadang-kadang saya juga merasa berkaca-kaca. Ya Allah, ini anak-anak kami yang dulu pernah saya lus-lus kepalanya. Kami sering kunjungan, contoh kunjungan di IJM di Sidoarjo, itu kan 24 jam, artinya asrama di situ. Katanya, mana oh saya dari Medan, Masya Allah dari Medan. Ya, gimana di sini? Oh sangat senang, Ustaz. Ya, seperti itu. Sangat senang. Ya harus yang pertama senang di IJM sendiri. Nah, ditempuhlah belajar yang terbaik. Nah itu. Nah ternyata anak ini dengan komunitas di situ banyak teman-temannya yang dulunya itu hanya di kawasan Medan atau di situ tidak mengerti dalam situasi yang umum. Anaknya tumbuh kurang lebih dididik 6 tahun. Nah, anak ketika bisa hafal Al-Quran, rohaninya bagus. Nah, di sini ya Allah terima kasih saya bisa ketemu dengan adik-adik yang seperti itu. Nah, yang kedua donatur Pak Ahmad ya. Dengan donatur itu kan ini yang sangat tersentuh hati saya itu waktu saya kunjungan di suatu perusahaan. Di situ ada kegundahan dari para donatur. Nah, Allah mempertemukan saya, belum ada ini langsung jawabannya ujuk-ujuk gitu. Dengan saya dan komunikasi. Saya itu ingin menyalurkan seperti ini karena saya itu mimpi apalah di situ ya, mimpi keburukan. Sehingga saya datang kami sampaikan bahwa kami itu di komunitas Yatim Mandiri untuk program-programnya saya sampaikan itu. Akhirnya donatur ini menyalurkan dananya kepada Yatim Mandiri. Dan saya bisa ketemu, saya dialog kira-kira seperti apa setelah menjadi donatur Yatim Mandiri. Ya, itu alhamdulillah Pak Mutrofin, saya itu lebih tenang. Alhamdulillah saya lebih senang. Mungkin ini, nah, itu. Jadi Pak Ahmad, saya merasakan ini ketemu dengan donatur yang dulunya gundah, resah, sehingga saya setiap bulan bisa ketemu, bahkan waktu itu SMS Pak.
Tahun 2000-an itu kan masih SMS, belum ada WA Pak Ahmad ya. Betul. SMS. Nah, kalau telepon juga mahal waktu itu. Iya. Itu kan mahal sekali. Nah, SMS akhirnya saya juga bisa memberikan arahan atau bimbingan pada donatur itu. Nah, itu. Dan banyak sekali yang seperti itu, bahkan donatur kami kan banyak yang orang marketing Pak Ahmad ya. Nah, di situ Pak Rofin, saya kepingin ada solusi gimana ya. Saya marketing ABCD itu, tapi hampir 1 bulan nggak bisa jualan. Nah, itu hadir sebagai diskonsultan, karena saya mulai dari dasar Muhammad, dari fundraiser ya. Iya. Saya sampaikan ya sepengetahuan batas saya itu kami sampaikan, Bu, ya silakan ambil air wudhu atau apa ini dan seterusnya, sehingga ketemu lagi bilangnya alhamdulillah Pak Rofin, dalam bulan ini saya bisa jualan 3, itu karena disuruh mobil. Nah, seperti itu. Nah, ini hati saya, Masya Allah, terima kasih Allah, kemanfaatan saya ini bisa untuk adik-adik yatim, para duafa, para bunda yatim, para donatur kami, sehingga ada rasa kepuasan yang mana sebelumnya bunda, sebelumnya resah, kehadiran ini seperti itu Pak. Iya. Jadi pada saat membantu yatim juga, anak-anak yatim juga terasa ya, tersentuh. Membantu kesulitan donatur juga, kita juga merasa tersentuh juga ya. Iya, di situ. Nah, ini Pak Ahmad. Jadi ya semoga kehidupan kami bermanfaat. Amin. Pak Mutrofin, dari sekian banyak anak-anak yatim yang sudah pernah dibantu itu, mungkin Pak Mutrofin bisa cerita beberapa orang yang secara perubahan hidupnya itu membanggakan, misalnya udah jadi dokter atau bagaimana gitu. Ada nggak seperti itu? Alhamdulillah, secara umum program yatim mandiri diberikan kepada anak-anak yatim yang duafa ini. Contoh kecil ini ya Pak Ahmad ya, anak-anak yang di pendidikan vokasi atau MIC. Ini banyak sekali anak-anak yang dulunya mungkin mendapatkan uang ya mungkin tidak sampai jutaan gitu ya Pak Ahmad ya. Iya. Dengan pendidikan keahlian ya itu sampai menjadi duta Jawa Timur. Nah, ini usaha legen lah gitu ya. Karena wilayah Gresik itu kan ada legen yang biasa-biasa saja jualannya. Ternyata anak ini setelah belajar di yatim mandiri, bimbingan dari yatim mandiri, ini sampai usahanya itu ratusan juta. Nah, ini diantaranya bisa mengangkat ekonomi anak-anak yatim. Begitu pula dengan yang pendidikan formal. Anak-anak ini ada yang sekolah di ITB, ada yang sekolah di IPB, UNER. Nah, ini dari sebelumnya anak-anak yatim biasa-biasa saja bisa sampai ke jenjang perguruan tinggi yang terbaik itu. Nah, setelah itu anak-anak yatim ini, contoh kecil ini, kami ada donatur yang di perusahaan, mohon maaf saya nyampaikannya di Unilever lah Pak Ahmad ya. Nah, ini dari situ anak-anak yatim sendiri bisa menjadi leader di PT Unilever yang tinggi juga, seperti itu. Yang dulunya anak-anak yatim tidak ngerti setir bundar atau mobil lah ya Pak Ahmad ya. Ini ada fasilitas karena menjadikan leader atau pimpinan yang tinggi juga di situ, sehingga ada fasilitas rumah, ada fasilitas kendaraan. Nah, di situ. Nah, saya rasakan itu alhamdulillah karunia Allah dan seperti itu. Saya merasa manfaatan yatim mandiri ini contoh-contoh kecil Pak Ahmad nih. Jadi Iya. Dan mudah-mudahan ya keberhasilan itu juga mendatangkan keberkahan buat pengelola yatim mandirinya ya, Mbak. Amin, Allah amin. Dan juga kepada donaturnya, udah pasti ya, pada donaturnya juga. Ya, donatur kami harus merasa senang karena menitipkan sebagian, ya kalau kewajiban zakat mungkin ya. Nah, sebagian rezeki yang itu tersalurkan di yatim mandiri juga lembaga yang lainnya. Itu Pak Ahmad. Iya. Kalau hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh yatim mandiri itu apa ya Pak Mutrofin sekarang ini? Ini Pak Ahmad ya. Jadi hampir 2 tahun Pak Ahmad ya, pandemik 2019. Ini yang
susah, Masya Allah. Kami dan teman-teman kami khususnya yang di fundraiser atau ZIS Konsultan, nah ini mau ketemu donatur saja sulitnya luar biasa di situ. Karena donatur kami kan ada yang di perkampungan, bahkan di kantor itu harus steril. Nah, ini tahun 2019-2020, nah ini kami berpikir, ya Allah, jangan sampai donasi yatim mandiri itu turun. Itu. Nah, langkah-langkah yang kami diskusikan dengan teman-teman di manajemen, ayo kita semuanya kerja keras sehingga donatur ini juga paham bisa lewat transfer. Nanti laporannya pun juga bisa lewat online. Nah, di situ ini hambatan yang sangat terasa itu tidak bisa menjemput donasi karena 80% ini donatur kami sifatnya tradisional, retail itu berkunjung. Nah, di situ. Nah, untuk memberikan kepahaman pada donatur. Nah, donatur yatim mandiri kan banyak yang masih tua-tua, Pak Ahmad. Iya. Jadi mohon maaf bahasa kami itu jadul dengan PD yang sekarang ini. Nah, itu kami memaafkan. Nah, tapi bersyukur pula sekarang ini donatur kami sudah banyak yang paham bahwa lewat transfer itu juga sangat mudah seperti itu. Nah, tantangan kami ya itu tadi untuk menyampaikan edukasi kepada donatur kami yang tidak melek digital. Sekarang ini harus tahu lah seperti itu dulu, Ahmad. Iya. Kalau tadi kan tantangan untuk yatim mandirinya ya, Pak. Kalau Bapak sendiri sebagai pimpinan ya, Pak, dalam memimpin organisasi yatim mandiri ini, tantangan yang paling besar yang dirasakan itu apa, Pak? Jadi tantangan kami pada teman-teman semuanya, baik itu yang di program-program pendidikan, di sana ada rektor, ada dosen, Rahmat. Bagian dari program yatim mandiri, para guru yang di SMP, SMA, ya, termasuk di manajemen Lasnas Yatim sendiri ini, ya, mari dengan situasi yang sulit ini semuanya harus bisa kerja keras seperti itu, Rahmat. Baik itu yang di program pendidikannya, bagaimana anak-anak ini harus mendapatkan ilmu yang terbaik, karena program yatim mandiri ini tidak setengah-setengah, harus baik seperti itu. Program apapun yatim mandiri harus baik. Kalau belum baik harus bisa mencapai yang terbaik. Nah, itu kemanfaatan dari para donatur menitipkan jiswabnya ke yatim mandiri agar bisa maksimal. Nah, begitu pula dengan yang di teman-teman sendiri yang di manajemen yatim mandiri, ayo kita bersama-sama untuk membangun yatim mandiri yang terbaik. Yang dulunya biasa-biasa, sekarang harus menjadi luar biasa. Karena sekarang ini eranya beda dengan era di tahun 2000-an yang masih jadul. Ya. Zaman dulu aku tradisional. Nah, sekarang ini era karena di situ untuk menanamkan teman-teman baik itu fundraising secara online, ini harus bisa diterapkan dengan baik. Begitu pula dengan teman-teman yang tidak bisa ketemu dengan donatur secara langsung, harus berpikir lebih banyak lagi gimana bisa menemukan donatur lagi yang dulunya mungkin di PHK dan seterusnya, kita temuin lagi. Walaupun tidak menjadikan donatur, tapi informasi sebagai bagian dari yatim mandiri juga mendapatkan informasi yang terbaik dengan program-program yatim mandiri seperti itu, Pak. Ya. Pak, itu tadi kan tantangan ya, Pak Mutrofin. Kalau dari segi pencapaian atau katakanlah hal baik ya atau prestasi yang diraih itu apa yang paling disyukuri oleh Pak Mutrofin gitu sebagai orang yang memimpin yatim mandiri, Pak? Jadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah sampai saat ini yatim mandiri ini Allah masih mempercayakan yatim mandiri ada. Gitu, Yang kedua, saya sangat senang sekali donatur yatim mandiri masih percaya dengan yatim mandiri. Nah, di situ ya sangat senang sekali tumbuh dan berkembangnya yatim mandiri, baik itu yang saat ini di daerah-daerah ini belum ada yatim mandiri. Nah, di situ sudah muncul ada yatim mandiri. Contoh dalam kurun 2 bulan ini ada yatim mandiri di Jawa, ya, ada Kabupaten Nganjuk.
di situ sudah muncul ada cabang pembantu yatim mandiri, sehingga kemanfaatan yatim mandiri di daerah itu bisa maksimal, baik itu program-programnya yang Asnas 8, begitu pula dengan donatur-donatur yang di situ kita lebih dekat lagi, sehingga lebih berdialog dan seterusnya di Kabupaten Nganjuk, juga yang ada di Magetan. Nah, biasanya Magetan ini di-cover oleh Madiun, tapi lebih dekat lagi muncul cabang pembantu di Madiun, nanti menjadikan cabang yatim mandiri. Begitu pula yang di Ngawi, juga yang ada di luar pulau, contoh yang ada di Kabupaten apa ya, dekatnya Lampung, di situ juga ada Mitro atau apa ya Pak ya, Kabupaten Mitro ya di Lampung sana, sehingga lebih dekat lagi. Lampung ini mengcover jauh dengan Metro sendiri, muncul ada cabang-cabang pembantu di sana. Nah, di situ sehingga kemanfaatan yatim mandiri ini lebih besar, lebih banyak, baik untuk programnya dan untuk para donaturnya. Seperti itu. Mutrofin, kalau misalnya ada orang mengatakan kan banyak sekali tuh lembaga-lembaga yang membantu anak yatim gitu. Nah, kira-kira apa yang menjadi keunggulan atau perbedaannya yatim mandiri dibandingkan lembaga-lembaga lain yang ngurusi anak yatim gitu? Nah, ini ya kami silaturahim dengan lembaga-lembaga sejenis ya. Di 3 minggu yang lalu yang saya ceritakan di awal tadi, berkunjung kepada rumah yatim, dan alhamdulillah kami juga melihat luar biasa rumah yatim ini, keunggulan dari fundraisingnya di situ. Sehingga kami paling tidak bisa ATM, dan harus yatim mandiri ini ada pembedanya, kan seperti itu namanya. Jadi yatim mandiri ini yang anak yatim ini mulai dari kandungan itu sudah bisa disentuh oleh yatim mandiri. Contoh ayahnya meninggal tapi ibunya ini lagi mengandung sekian bulan. Nah, di situ kami hadir memberikan memberikan pemahaman kepada ibunya anak yatim ini, calon anak yatim kalau berlahir. Nah, di situ akan lebih tegar, lebih ini ya. Yang kedua, kalau ini sudah lahir, ya, kami juga hadir di situ, ya, lahir di situ, sehingga beban dari bunda yatim ini ada pendampingan seperti itu Pak Ahmad ya. Jadi saya kira ini pendampingan anak yatim sejak dini itu menurut saya Pak Ahmad ya, ini sangat diharapkan oleh Asnaf 8 khususnya anak-anak yatim seperti itu. Nah, ini yang kami sampaikan kepada donatur, sehingga donatur ini memberikan informasi di kanan kirinya yang seperti saya tadi, Pak, ada tetangga saya ini ayahnya meninggal, tapi ini anaknya ada 5, gitu. Nah, kami hadir di situ, Pak Ahmad. Nah, informasi dari donatur ini kami hadir di sana, sehingga donatur ini merasa puas, sehingga donatur ini merasa Jawane diwongno, sehingga informasi kami tidak lanjuti di situ, Pak Ahmad. Nah, ini mohon maaf, ini mungkin yang membedakan ya. Yatim mandiri ini istiqomah ya, 80% programnya itu banyak kepada anak-anak yatim yang duafa, seperti itu. Ya. Baik. Kalau sekarang ini sebenarnya kemana arah yang mau dikembangkan yatim mandiri itu, mau diarahkan kemana Pak ke depannya Pak? Jadi yatim mandiri seperti visi misinya Pak Ahmad ya. Jadi yatim mandiri terus mengawal menjadi lembaga yang profesional untuk kemandirian anak-anak yatim dan para duafa, sehingga anak-anak yatim ini yang mendapatkan program yatim mandiri dan pendampingannya itu agar bisa mandiri ibadah, mandiri finansialnya, juga mandiri pada kemasyarakatan di situ. Karena adik-adik yatim ini seperti yang kami sampaikan,
ditinggal sosok ayahnya ini perlu pendampingan, perlu sentuhan, perlu edukasi sehingga yatim mandiri ini hadir di situ. Begitu pula dengan program-program yang duafa di sini, karena zakat ini kan tidak hanya yatim saja Ahmad, harus luas asnaf 8 ya semuanya disentuh. Nah, di sini yatim mandiri ini juga ingin memberikan pendampingan para duafa ini sehingga yang biasanya tangan di bawah ini juga bisa menjadi tangan yang di atas. Nah, sini arah ke depannya yatim mandiri ingin yang seperti itu dan dimulai, sudah memulainya Pak Ahmad ya. Jadi yatim mandiri pendampingan di Kediri, ada di sana komunitas pertanian para duafa, sehingga di situ pendampingan sekaligus padi yang siap panen yatim mandiri bisa ini ya, bisa bersinergi di situ. Nah, ini untuk program ke yang lainnya juga seperti itu. Nah, di sini sehingga kemandirian pada anak-anak yatim ini dan para duafa ini tetap mengacu program dari yatim mandiri. Ya. Tadi kayaknya ada, bahkan seingat saya Bapak 2 kali nyebut tentang peran fungsi Bapak kepada anak yatim itu kayaknya dianggap penting ya Pak ya. Nah itu gimana sih Pak? Hubungan kebapaan dengan anak yatim ini gimana? Peran kebapaan ini gimana Pak? Oke, jadi kami kalau ketemu dengan adik-adik yatim ini kan saya dekat di situ ya. Karena tahun 2000 saya gabung di Yatim Mandiri itu melihat anak-anak yatim di panti asuhan, di asrama di sana ya. Sehingga kami ini memberikan ya dialog, ya duduk, ya. Kalau yang sering ini kami di Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, karena di sana ada program ICM ya, SMP SMA dan perguruan tinggi di sana. Saya dialog dengan anak-anak yang di SMP situ. Saya panggil, adik dari mana? Oh, saya dari Maros. Masya Allah, gimana kabar Bunda di sana? Masih sehat, alhamdulillah. Nah, di situ kami pahamkan bahwa adik-adik di sini adalah belajar dan belajar. Nanti kembali kepada apa ya, Bunda yang di sana harus beda. Kalau dulu di Maros itu ya dengan bundanya, dengan keluarga atau dengan saudara di sana, ya seperti itu. Setelah belajar di Sidoarjo atau di IJM ini yang harus beda. Sehingga nanti ya, karena 1 tahun pulangnya 1 kali Pak Ahmad. Nah, belajar kurang lebih 1 tahun ini pulang ke sana itu sudah bisa dialog dengan RT RW, karena pulang itu dibekali nanti harus berkunjung pada cabang yang ada, karena anak-anak ini kan perwakilan dari cabang yang kurang lebih 50 cabang tadi Pak Ahmad. Nah, pulang ke sana, kunjung ke cabang untuk berdialog, dan kepala cabang yang ada di sana harus memberikan edukasi kepada anak perwakilannya itu. Nah, di sini kami dialog kira-kira apa yang menjadi kendala-kendala dalam belajarnya adik-adik di situ. Dan motivasi kami kepada anak-anak pastinya nanti akan dewasa. Pastinya nanti akan seperti Pak Rofin kan gitu kami sampaikan. Harus nanti bekal yang di sini, bekal keagamaan, bekal ilmu yang didapatkan itu nanti yang menjadikan adik-adik ini dewasa. Nah, kami sampaikan seperti itu. Dan jangan lupa kalau dewasa nanti paling tidak berbagi dengan yatim mandiri. Kami sampaikan seperti itu. Sehingga adik-adik, contoh yang di MEC Mandiri Entrepreneur Center, di sini kan mendapatkan program yatim mandiri. Sehingga kalau adik-adik ini mendapatkan ya bekal yang cukup, nah ingatlah adik-adik kamu yang di MEC, kami sampaikan seperti itu teman adik. Oh ya Pak, siap. Jadi dapat program yatim mandiri setelah dewasa, setelah bekerja atau setelah berusaha iling yatim mandiri di situ Pak Ahmad. Sehingga kami Pak Mutrofin kan Pak Mutrofin Pak Mutrofin punya hobi tentunya, kesenangan pribadi gitu ya Pak. Nah sekarang kan sibuk pasti sebagai dirut di Lasnas Yatim Mandiri ini. Masih sempat melakukan nggak kegiatan hobinya itu? Enggak. Kalau saya kan dari desa Pak Ahmad. Saya dari desa, mertua saya juga dari desa. Ya, di sana itu ya kalau dari mertua ini kan ladangnya kan berupa tambak Pak Ahmad.
tambah. Nah, saya itu seneng ya. Jadi ya di desa ada ikan atau apa. Nah, di rumah juga sama lama itu. Jadi saya lihat-lihat di media itu ada budidaya ikan dalam ember. Oh, ya, 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 ya. Dapat di situ. Ya. Ya, jadi saya ini ya kalau pagi ya memberikan makan ikan-ikan ada di situ ya Pak Ahmad ya. Oh, Ya ya, ya. juga Allah barik lana baru saya kasihkan ikan di situ sehingga ikannya sehat-sehat di situ. Ya, Jadi ya, saya ya. lihat ikan. Nah, saya juga seneng tanam-tanaman yang siap saji Pak Ahmad. Oh, Ada jeruk purut di situ, ya, ya, ya. ada jeruk sambal di situ, Ya, ya, ya. ada bimbing. Nah, di situ setiap pagi saya siram-siram di situ. Kalau minggu saya kasih Ya, 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 pupuk, ya. nah, saya rawat, saya pegang daunnya Ya, sehingga ya, tidak ya. juga saya tiap pagi itu mendengarkan kicauan burung Pak Ahmad. Oh, benar-benar ya, alami sekali, natural sekali, Pak ya. Jadi pagi hari ya setelah sholat subuh gitu Pak Ahmad ya. Jadi piaraan kami sehat apa enggak di situ, kasih air minum, kasih makan. Nah, pulang kerja jadi cucu kan Pak Ahmad. Ya, ya, Itu ya, Pak, ya, 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 ya. kan lihat ya pulang kerja kan karena tempat kantor kami dengan rumah kurang lebih 15 menit Pak Ahmad. Ya, ya, ya. Nah, di situ ya alhamdulillah juga ada ayam. Nah, ini ya yang apa ya, ayam kecil-kecil Pak Ahmad, lucu-lucu Ya, ya. gitu. Oh, ya, 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 ya. Wah, wah, Kate wah, wah. namanya. Jadi ayam kate ya saya bikin kandang kecil-kecil di situ. Jadi suaranya itu juga senang ini, Masya Allah duduk di situ Ya, 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 mendengarkan. ya, ya, ya. Wah, wah, wah. Minggu ya hampir 2 jam di situ. Ya, Apa ya, karena ya, 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 ya. ya, jadi biar apa juga merasakan saya orang desa lagi di situ. Ya, 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 ya. Wah, mantap sekali ya. Hobinya Pak Mutrofin ini benar-benar luar biasa. Alami, natural, dan Dan ikannya ya, bisa digoreng Pak Mal. Karena yang ya, saya piara itu ada ikan lele, ada ikan patin, ya, di ya, situ ada 10 ember ini ya. Begitu pula dengan jeruk sambal itu Pak Ahmad. ya, Ya kami ya, petik ya. itu kan buahnya terus menerus itu. Jadi dalam pot, dalam ini ya banyak di situ. Bahkan tetangga juga bilang ke istri saya, Bu, minta jeruk purutnya, oh silakan. Minta belimbing bulunya untuk jangan asem. Ya, ya, ya. Ada seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi hobi sekaligus menghasilkan juga ya Pak ya. Itu luar biasa itu. Kan untuk tetangga Pak Ahmad. Iya, 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 iya. Baik, baik Pak Mutrofin. Nah, Pak Mutrofin, kalau misalnya dia ada anak muda nih sekarang gitu ya, tertarik pengen terlibat atau mengembangkan kegiatan, membantu anak-anak yatim ataupun mengembangkan lembaga perzakatan gitu. Kira-kira pesan-pesan apa yang Mbak Mutrofin mau sampaikan buat anak-anak muda yang baru ini, Mbak? Jadi khairun nas anfa'uhum linnas Pak Ahmad ya. Jadi sebaik-baiknya manusia itu kan bermanfaat untuk lingkungan, untuk yang lainnya. Nah, di sini saya pesan pada adik-adik kami, ayo ya, kalau bisa membantu dengan ilmu, bantulah adik-adik kita. Kalau bisa membantu dengan tenaga, ayo kita bantu tenaga di lembaga-lembaga yang ada, baik itu di masjid, di musola, atau di lembaga-lembaga sosial kemanusiaan di situ. Sehingga kemanfaatan adik-adik atau remaja ini sering kami sampaikan pada lingkungan kami. Ayo kita sama-sama seperti itu. Sehingga Allah nanti akan memberikan yang terbaik pada kita, pada antum, pada semuanya. Kami sampaikan seperti itu. Nah, kemanfaatan itu sangat berarti kepada lembaga-lembaga yang ada di masjid, di TPA, di musola, dan seterusnya. Apalagi di lembaga amal zakat ini. Informasikan kalau ada teman-teman sejawat, contoh para mahasiswa di situ, silakan kalau bisa bergabung. Ayo gabung dengan yatim mandiri atau lembaga yang lainnya, bantu sehingga kemanfaatan adik-adik itu sangat berguna pada lingkungannya seperti itu. Ya, ya. Baik, baik. Nah, sekarang yang terakhir nih Pak Mutrofin. Barangkali Pak Mutrofin mau menyampaikan pesan-pesan Pak buat masyarakat
untuk membantu anak-anak yatim ataupun membantu melalui yatim mandiri? Saya persilakan, Pak. Oke. Jadi sebagai umat Muslim, Pak Ahmad ya, jadi tegakkanlah sholat dan tegakkanlah zakat di situ. Ini hubungannya sangat erat di situ ya. Jadi kalau saya ingin menyampaikan pada masyarakat, mari kita berbagi. Boleh berbagi dengan ilmu, berbagi dengan tenaga, bahkan berbagi dengan mal di situ ya. Jadi mari kita tunaikan zakat kita kepada lembaga-lembaga ambil zakat yang profesional, lembaga-lembaga ambil zakat yang sah di situ sehingga tepat sasaran. Juga bisa ke yatim mandiri tentunya di situ. Nah, sehingga tegak sholatnya, tegak menunaikan zakatnya, juga infak sedekahnya, sehingga lembaga-lembaga resmi ini akan tumbuh dan berkembang. Karena dengan lembaga yang profesional, yang resmi, insya Allah tidak ragu-ragu lagi. Karena di situ sudah ada manajemen yang terbaik, tertata yang juga bagus, sistemnya, sehingga insya Allah kemanfaatan dari masyarakat menitipkan, menyalurkan dananya kepada lembaga-lembaga yang resmi itu sangat berguna. Seperti itu Pak Ahmad. Baik Pak Mutrofin, tanpa terasa sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang. Terima kasih banyak Pak atas semua informasi, juga inspirasi, serta pesan-pesan buat masyarakat ataupun nanti penonton video ini. Semoga banyak manfaatnya dan juga mendatangkan keberkahan buat Pak Mutrofin dan keluarga besar Lasnas Yatim Mandiri. Amin. Pak Ahmad, terima kasih sama guru kami, Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Ahmad sehat walafiat sehingga ilmunya bisa pada kami. Ya, ini saya juga mohon maaf kalau salah itu dari saya, Pak Ahmad. Kesalahan mungkin dari komunikasi dari ini, dan kalau benar dari Allah SWT. Itu Pak Ahmad, terima kasih, dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih Pak Mutrofin sekali lagi. Insya Allah banyak manfaatnya. Demikian sahabat-sahabat semua, para penonton video ini, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil dari video ini. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, subscribe channel ini, dan semoga kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.